Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di era.com channel. Kemarin kita sudah membahas mengenai VLOOKUP. Nah, sekarang kita akan balikan ya. Hasil VLOOKUP tadi itu menjadi hasil yang akhir ya. Di sini ya, kita akan menginput data yaitu berupa pilihan kelasnya, tetapi nanti muncul di sini secara otomatis ada nama kelas kereta apinya ya. Jadi kita akan menggunakan data validation agar kita tidak salah ketika menginput kode atau memang rujukan ya, rujukan dari suatu hasil akhirnya ya. Dalam hal ini adalah di kelas ini ya. Nah, kemarin kita sudah masukkan di sini ada fungsi VLOOKUP ya. Seperti ini, saya masukkan kembali ya. Supaya nanti otomatis hasilnya langsung dapat ketika kita menginput kode-kode kelas ini. Baik, saya masukkan dulu ya sebentar ya. Ini yang kemarin ya kita latihan ya. Kita input dulu sebentar. Kemudian coba iya. Langsung dapat hasilnya ya. Jadi EKS ini kalau di tabel kelas ini adalah eksekutif ya. Eko ekonomi, bis itu bisnis ya. Nah, yang ini EKS kita terjemahkan menjadi eksekutif ya. Ada formulanya di sini. Saya double klik sini ya supaya muncul semuanya dapat ya. Bis bisnis ya, eko ekonomi ya. Semuanya sudah betul. Nah, di sini kita delete dulu. Ya. Maka ini menjadi NA karena rujukannya adalah ke sini ya. Ini yang kosong itu tidak ada hasilnya. Tapi kalau kita ketik seperti ini, EKS muncul eksekutif, BIS muncul bisnis ya. Nah, ini kita ketik manual. Nah, ketika kita ketik manual, kalau untuk dengan 3 karakter, EKS, BIS, itu kan 3 karakter. Nah, ini mungkin mudah ya. Tidak begitu ada salah input ya. Estimasinya sedikit sekali untuk salah input. Nah, bagaimana kalau misalkan datanya, misalkan kodenya begitu panjang, rumit. Nah, mungkin seperti nomor pegawai ya, nomor induk karyawan ya, itu mungkin panjang-panjang ya. Panjang-panjang ada angka-angkanya. Nah, itu bagaimana caranya supaya kita hanya tinggal memilih saja, tidak menginput mengetik ya. Caranya adalah kita blok yang ini. Sekali ini kita blok ya semuanya. Yang akan kita gunakan, yang akan kita input secara otomatis ya. Kodenya ya. Nah, setelah di blok, kita pilih data validation ada di menunya data. Ini ya. Pilih data validation. Klik. Nah, nanti di sini kita input ya. Ada muncul settingan, setelah itu kita pilih di sini list ya. Karena kita akan memilih dari suatu list ya, sumbernya kita pilih di sini. Nah, sumbernya di mana? Nanti akan muncul seperti ini. Nanti kita klik tab yang kelasnya, kita pilih yang kodenya ini di blok ya. Setelah itu kita klik kembali yang ini. Nanti muncul di sini. Nah, sekarang kita kasih di sini text message ya. Di sini kita kasih instruksi input kode dari tabel kelas gitu ya. Ini boleh kita copy lagi ya, gini seperti ini. Nah, gini. Terus di sini kalau kita salah ketik, kita boleh pakai pilihan yang ini ya. Boleh error, boleh warning seperti ini, atau information ya, atau stop gitu ya. Nah, di sini kita kasih salah kode. Silakan input kode yang benar. Ini ya. Setelah itu kita klik OK ya. Nah, nanti setelah itu ini akan muncul tanda panah dropdown seperti ini ya. Tanda dropdown seperti ini, nanti bisa kita pilih bis, langsung muncul di sini bisnis ya. Atau di sini klik lagi Eko, langsung muncul Eko. Nah, setiap baris atau setiap sel-sel ini ada keterangannya input kode dari tabel kelas, input kode dari tabel kelas. Yang tadi ya, itu yang kita input di sana keterangannya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ketik manual ya? Di sini sudah ada yang namanya tanda-tanda panah seperti ini ya. Nah, tapi kita mungkin ada orang lain yang mengetik di tabel ini salah mengetiknya, misalnya ESK. Nah, ini akan muncul kode error seperti ini.
silakan input kode yang benar ya. Jadi kita kasih warning ya, kita kasih peringatan. Stop, kita cancel. Ini akan hilang ya. Jadi tidak bisa menginput selain karakter yang ada pada tabel yang ini yang kita pilih tadi, BIS, ECO, EKS. Setelah itu, jadi kita survei teman-teman mahasiswa ini akan memilih kelas yang mana. Jadi kita hanya menginput kodenya saja. Sedangkan di baris ini, di kolom ini sudah ada formulanya VLOOKUP tadi ya, yang merujuk ke kelas ini. Jadi kalau kita isi di sini, oh Dona ternyata pilihnya adalah kelas ekonomi. Nah, kemudian Diniarti ternyata memilih kelas eksekutif. Nah, sampai ke bawah, sampai ke sini ya. Kalau misalkan saya tarik ini semuanya sama ekonomi ya, gini. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini bisa digabungkan juga dengan formula sampingnya nanti ya. Samping-sampingnya mungkin ada formula yang lain. Mungkin di sini ada harga tiketnya yang harus dibayar, bisa jadi di sini ya. Tinggal dimasukkan formulanya ya, seperti itu. Baik, itu saja dari saya dari channel era.com. Semoga bermanfaat. Silakan like, komen. Kalau ada sesuatu yang mengganjal ya, silakan dikomen saja. Atau ada kekeliruan dalam menerangkan tentang data validation ini, silakan subscribe dan jangan lupa klik loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.